Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Agus Hari Sukedana dengan NIM 2211011 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Pertama ada Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Warga Indonesia pasti mengenal Pancasila. Berbicara mengenai Pancasila yang merupakan landasan dari segala keputusan yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Bisa juga diartikan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang digunakan sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara. Pancasila mempunyai banyak makna dalam menjadi sebuah dasar negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah Pancasila berperan sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebelum membahas arti dari Pancasila sebagai paradigma, kita terlebih dahulu harus mengetahui arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Maka, hal itu Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara berarti Pancasila menjadi sudut pandang serta acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma dibagi dalam beberapa bagian, salah satunya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ditunjukkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Pancasila sebagai paradigma dalam bidang pembangunan yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pembangunan politik. Pembangunan ditunjukkan untuk membentuk pemerintah demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, Pancasila sebagai pembangunan bidang ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berlandaskan moralitas, kemanusiaan, dan ketuhanan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia. Pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Yang keempat, ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkannya, diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Baik, yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Setuju menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Yang isinya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofi groundslide bagi negara Indonesia mereka. Usulan tersebut dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Hasil-hasil sidang selanjutnya dibahas oleh panitia kecil atau panitia 9 dan merancang rumusan rancangan Muka Madinah Hukum Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Yang selanjutnya oleh Muhammad Yamin disarankan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang dalamnya terdapat Pancasila pada alinea keempat. Piagam Jakarta selanjutnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila.
disahkan menjadi dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, kelima bukti tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah diketahui oleh hampir semua warga negara Indonesia bahwa fungsi dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi Pancasila. Yang pertama ada Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan Indonesia. Yang kedua ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang keempat ada Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila memiliki potensi menampung godaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai Sila Persatuan Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila memberikan jaminan berlangsung demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Yang keempat ada Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Baik, yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula juga hakikat buah pikir atau gagasan. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Fungsi ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan di dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyat dalam mencapai tujuan. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, 3. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, keempat sebagai dasar negara, kelima sebagai sumber dari segala hukum. Yang keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Yang ketujuh sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Kedua ada memberikan pengawasan terhadap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara.
Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Bagian keempat ada Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional. Keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah private dan ranah komunitas agama masing-masing. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang dalam beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Yang pertama yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat, disiplin politik. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa, Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang dalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, yang kelima ada Pancasila sebagai permasalahan aktual dewasa ini. Yang pertama, keprihatinan sila ketuhanan. Dewasa ini kita layak merasa prihatin bahwa sila pertama itu sering kali tidak dipahami dan diterapkan secara bijaksana. Sebaliknya, sila tersebut seringkali dijadikan senjata untuk memukul kelompok agama yang satu, misalnya menekan kelompok agama yang lain. Akibatnya, masyarakat Indonesia tidak makin bersatu, melainkan malah sebaliknya, semakin tercerai-berai. Yang kedua, keprihatinan sila perikemanusiaan. Sila kedua dalam Pancasila, yakni perikemanusiaan, mengungkapkan sekaligus kesadaran dan cita-cita para pendiri Republik Indonesia bahwa setiap orang di seluruh dunia memiliki hak untuk diperlakukan sebagai manusia dan memiliki kewajiban untuk memperlakukan orang-orang lain sebagai manusia pula. Yang ketiga, keprihatinan sila kebangsaan. Saat ini, kesatuan bangsa Indonesia seringkali tercabik-cabik oleh berbagai konflik, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Kelompok agama satu menekan kelompok agama yang
lain, suku yang satu tidak menghargai suku yang lain, kelompok politik yang satu bersikap tidak fair dengan kelompok politik yang lain. Yang keempat, keprihatinan sila kerakyatan. Para penguasa di Indonesia seringkali lebih minta dilayani daripada melayani rakyat. Bahkan para wakil rakyat sendiri pun seringkali memperdaya rakyat. Bukan memperdaya rakyat, anggaran belanja yang adalah uang rakyat lebih banyak dipakai untuk kepentingan partai, para penguasa dan para wakil rakyat daripada untuk kepentingan rakyat. Yang kelima, keprihatinan sila keadilan sosial. Terlalu banyak hakim kita yang memberikan hukuman yang ringan kepada para koruptor kelas kakap dan memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar aturan kelas teri. Bahkan sudah ada beberapa hakim yang membebaskan orang-orang yang bersalah dan menghukum orang-orang yang tidak bersalah.